Namaku Rendra. Sudah hampir sebulan aku berada di Bandung untuk urusan proyek. Semuanya berjalan seperti biasa. Kerja, makan, tidur, begitu terus setiap hari. Sampai akhirnya malam itu tiba. Malam yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Aku sedang duduk di balkon kamar hotel sambil merokok. Hotel tempatku menginap ini agak tua, di daerah Dago Atas, berdiri di samping lereng, dikelilingi pohon-pohon pinus yang menjulang. Tidak banyak tamu malam itu. Relatif sunyi, hanya suara-suara jangkrik dan desir angin. Aku merasa bosan dan kesepian. Entah setan mana yang merasuki, aku mencoba menghubungi kenalan baruku yang sempat menawarkan kalau butuh teman wanita, aku bisa menghubunginya. Dia pun merespon dengan cepat dan memberikan beberapa foto. Salah satu yang menarik perhatianku adalah Citra, 27 tahun, area Bandung, katanya boleh diapain aja. Foto profilnya cantik, kulit putih mulus, mata besar, bibir tipis. Ia mengenakan lingerie hitam dan duduk menyamping di ranjang dengan tatapan menggoda. Di deskripsinya tertulis, penuh kelembutan, suka bicara pelan, bisa main gaya apa aja, jaminan sampai lemas. Begitu tertulisnya. Tanpa pikir panjang, aku kirim pesan. Dia membalas dengan cepat. Aku datang dalam 30 menit, siapkan air hangat, matikan semua lampu kecuali lampu kamar mandi. Permintaan yang aneh, tapi aku sih nurut-nurut aja, mungkin itu semacam fetis. Tepat 32 menit kemudian, pintu diketuk 3 kali. Saat kubuka pintu, Citra berdiri di sana, persis seperti di foto, bahkan lebih cantik. Wajahnya halus, tapi ada sesuatu yang seperti dingin di matanya. Ia mengenakan mantel panjang, dan ketika di kamar langsung dibuka. Di baliknya hanya ada pakaian dalam rendah hitam dan stocking tipis. Ia tidak banyak bicara, tapi langsung menghampiri, mendekat, menciumku pelan-pelan di leher. Nafasnya dingin tapi lembut. Tangannya menyentuh pipiku, lalu meraba bagian yang lain. Perlahan mendorongku ke ranjang. Aromanya wangi melati, dan menurutku itu terlalu kuat hingga terasa menusuk. Aku membalas sentuhannya. Suasana semakin panas, tapi saat tubuhnya menindihku, aku merasa aneh. Seperti suhu tubuhnya tak naik. Bahkan kulitnya terasa sedikit lembab, seperti baru keluar dari kolam. Tapi saat itu aku mengabaikannya. Kami pun bercumbu. Ia mengerang pelan, tapi suaranya seperti bukan suara biasa. Dan tiba-tiba saja aku merasa merinding saat tanganku meraba punggungnya. Aku merasakan sesuatu seperti kulitnya basah terkelupas. Aku pun meronta dan menjauh. Dia menatapku dengan tatapan yang kosong, lalu tersenyum dengan mulut yang perlahan robek ke samping, memperlihatkan gigi-gigi hitam berlumut dan lidah panjang yang terjulur meneteskan cairan kehitaman. Kenapa berhenti? Ayo kita terusin, Mas. Ujarnya dengan tawa yang aneh. Aku berusaha lari tapi tubuhku tidak bisa bergerak, seperti lumpuh. Ia menaiki tubuhku, mencengkram kedua bahuku dengan kuku-kuku panjang yang hitam. Wajahnya berubah cepat, kulitnya membusuk, matanya mencair. Rambutnya berubah basah dan penuh lendir yang menjijikan. Aku dulu juga di sini, di kamar ini. Malam itu kalian menindihku sampai aku mati. Suaranya bergema berat dan dingin. Seketika bayangan muncul di dinding kamar. Seorang pria seperti aku memukul seorang wanita lalu menyeretnya ke kamar mandi. Setelah itu, aku tak ingat. Semuanya menjadi gelap. Singkat cerita, aku terbangun
masih di kamar yang tadi, tapi kini bau busuk menyengat di hidungku. Lantai basah oleh sesuatu yang lengket. Dan di kamar mandi, air seperti mengucur sendiri. Aku menghampiri cermin, dan di permukaannya tertulis dengan darah, "Terima kasih sudah menemani." Aku pun lari keluar kamar, turun ke lobi dengan napas yang tersenggal hingga hampir terjatuh. Tapi ketika aku keluar hotel, aku tidak berada di tempat yang seharusnya, dan hotel itu mendadak hilang. Ketika aku sadar, aku berada di area pemakaman. Gelap, dan ketika aku lihat di satu makam, tertulis di batu nisan, "Citra Ningsih." Itu kan wanita yang aku pesan tadi. Aku tak ingat apa yang terjadi setelah itu. Namun ketika aku tersadar, aku berada di sebuah rumah, dan itu sudah siang. Sepemilik rumah dan beberapa orang menghampiriku, bahwa katanya mereka menemukan aku tak sadarkan diri tertidur tanpa busana di atas makam tua. Dan ketika aku bercerita bahwa aku menginap di sebuah hotel dan memesan wanita panggilan bernama Citra, mereka hanya terdiam dan sedikit menjelaskan bahwa hotel yang aku sebutkan tadi itu tidak pernah ada. Kemudian aku berpikir, jadi selama sebulan ini, aku ada di mana?